Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita akan menyimak warta jemaat kita di tanggal 28 November tahun 2021. Bapak pada hari ini Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgi Sibuaji Kristiani, Organisasi Brigedis dan Saudari Yohan, Kolektor Sri Wahyuni dan Buah Semarariati, Penggiling Pujian, Biasa dan Bapak Maringan Aritona, dan tugas IT hari ini yang semestinya Bapak Septian Theophilus digantikan oleh Bapak Asif dan Saudara Neto. Dan penyambut kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, tanggal 5 Desember kita memasuki Advent pertama. Bapak Pendeta Yuda Sudarno liturgis, Bapak Michael Christian Koridama, Organisasi Biasa dan Saudara Rio, Kolektor Gunung Mulia Indriati dan Buah Semarariati. Dan untuk pemimpin pujian Bapak Wiono dan Ibu Uli, tugas IT Saudara Michael Reza, dan penyambut dari tim Satgas COVID-19. Kita masuk ke berita persekutuan. Untuk persekutuan remaja hari ini nanti akan dilaksanakan pada pukul 16 jam 4 sore. Dan untuk minggu depan ada persekutuan pemuda juga jam 4 sore. Dan pada tanggal 11 Desember nanti ada persekutuan wanita. Dan kita masuk ke berita Natal. Kita yang akan kembali untuk Natal setelah minggu akan dilaksanakan secara online pada tanggal 19 Desember pukul 8 pagi. Ibadah Natal pertama dewasa tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Ibadah Natal pemuda dan remaja tanggal 25 Desember pukul 6 sore. Ibadah Natal umum dewasa yang kedua tanggal 26 Desember pukul 8 pagi. Dan kehadiran nanti terbatas sesuai dengan undangan dari panitia Natal. Dan tetap himbauan untuk kita semua untuk tetap kita mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, dan juga diimbau untuk kita semua yang belum vaksin dan memungkinkan untuk vaksin, kita boleh ambil bagian untuk mendukung program pemerintah ini. Ada berita tambahan, ada pemberkatan pernikahan di atas nama Hotman Paulus Situmorang dengan Saudari Devi Christine Kellyat akan dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Kita doakan persiapannya agar boleh berjalan dengan lancar, dan juga kita tetap doakan untuk Bapak Sitobu yang direncanakan disolatkan menjalani operasi batu empedu, dan juga Tuhan boleh memberkati sehingga perjalanan operasi boleh berjalan dengan baik. Kita masuk ke warta persembahan minggu yang lalu. Kantong pertama 463.000, kantong kedua 419.000, kantong ketiga untuk ruang sekolah minggu 481.000. Ucapan syukur dari keluarga Betang Bolon dari Perumahan Mustika, juga persembahan Natal dari keluarga Haryanto, dari Hotman Manulang, dan juga Ibu Febri Sinaga. Persembahan khusus untuk ruang sekolah minggu dari keluarga Rika Felicia Koridama, dan penerimaan untuk dana pembangunan ruang sekolah minggu sampai dengan minggu yang lalu terkumpul 428.866.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 321.134.000. Kita tetap doakan, kita bisa lihat di sini pembangunan ruang sekolah minggu sudah dimulai, dan kita berdoa supaya boleh berjalan dengan baik, dan mari kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam untuk mencukupi pendanaannya. Kiranya nanti dana yang kita butuhkan boleh tercukupi pada waktunya. Demikian Bapak dan Ibu, warta jemaat, selamat berkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Selamat pagi, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita kuduskan kebaktian pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita memuji nama Tuhan dari KPPK nomor 229 ayat 1 sampai dengan 3.
untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga perlindungan-Mu. Kalau pagi ini kami jemaat-Mu dipertemukan kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu, karena sepanjang malam Engkau terus beserta kami, menjaga dalam istirahat kami, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami kembali dan memberikan berkat, kesehatan, kekuatan, serta hari baru yang untuk boleh kami lalui pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini semua karena kasih setia Tuhan kepada kami, supaya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami membawa bangsa negara ini, supaya negara tercinta ini segera Engkau pulihkan kembali, agar kami bisa bekerja, bersekolah, berusaha, beribadah, dan beraktivitas dengan tidak ada batasan. Semua ini kami percayakan kepadamu, karena kami yakin hanya hikmat dan kuasa Tuhan yang mampu menyelesaikan semua perkara yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Khususnya tidak ada hentinya kami terus membawa saudara kami, Bapak Gio Sitepu, ke dalam kasih Tuhan, yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar tim medis yang menangani Engkau berkati, agar kiranya kekuatan dan mukjizat-Mu dinyatakan, dan Sitepu segera dipulihkan, bisa kembali melayani bersama di tempat ini. Tuhan Yesus, kami muliakan juga jemaat-Mu di tempat ini, kalau sebentar lagi akan merayakan Natal. Berkati semua acara yang sedang dalam proses di gereja ini. Kami juga mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya di hari Natal nanti kami semua boleh menerima sukacita Natal yang dari Tuhan, dan semua yang kami persembahkan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga serahkan kepadamu pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah dimulai. Kami mohon juga campur tangan Tuhan, supaya pekerjaannya lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kiranya dana supaya segera tercukupi, sampai akhirnya nanti gedung bisa dipergunakan untuk anak-anak kami sekolah minggu. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan, karena rencana-Mu pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami membawa berkat jasmani kami berupa persembahan. Kuduskan dan berkati persembahan ini, supaya bisa dipergunakan untuk keperluan gereja-Mu di tempat ini, dan kiranya persembahan yang kami bawa berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar juga kami akan menerima berkat rohani melalui firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Yudas. Berkati kami yang mendengarkan dan yang menerima, agar kiranya firman yang kami terima menjadikan iman hati kami, damai dan sukacita dikuatkan, dan agar kami semakin dekat dengan Engkau. Bapa kami yang di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, dan pimpinlah kami semua yang melayani pagi ini, agar semua yang kami persembahkan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan doa, ucapan syukur dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari KPPK nomor 254 ayat 1 sampai dengan 3. Oh
saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang pagi ini diambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai dengan yang ke-23. Kita baca bersama. Saya ayat yang ke-10, jemaat yang dikasih Tuhan ayat yang ke-11. Selanjutnya begitu bergantian sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu." Amin. Kita sambut dengan hormat diberi.
Tuhan. Namun sebelumnya kita responin dengan memuji nama Tuhan dari KPPK 246. Kita nyanyikan 2 kali. Saya tidak baca lagi, tetapi ada beberapa ayat nanti saya akan baca ulang. Apa yang jemaat baca bersama-sama tadi, saya kasih satu tema setia. Setia, ya. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata setia itu kata dasarnya sama dengan kata iman atau kata kebenaran. Itu sama, itu yang indah, ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata setia itu emunah. Emunah itu juga bisa berarti kebenaran, bisa berarti iman. Di dalam Perjanjian Baru, saya melihat bahwa kata setia itu adalah pistis. Nah, pistis itu juga bisa berarti setia, kesetiaan, iman, atau kebenaran. Berarti yang di Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu sama. Tidak ada perubahan dasar daripada kata setia ini. Nah, di dalam kitab Daniel, di sana dipaparkan ada 4 sekawan orang buangan dari Yehuda yang dibuang ke Babil. Mereka ini mempunyai kesetiaan yang sangat luar biasa. Kita tahu 4 orang itu adalah Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego. Ini kesetiaan 4 orang ini luar biasa. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada negaranya. Setia yang pertama, kalau kita baca mulai pasal 1, itu adalah setia dalam hal biasa, yaitu dalam hal makan minum. Makan minum itu semua orang kan
melakukan. Jadi saya menilai itu kesetiaan yang biasa. Tapi walaupun itu biasa, tetapi 4 orang ini tetap dia setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menajiskan tubuhnya dengan makanan-makanan yang sudah diberikan kepada dewa, atau makanan-makanan yang khusus diberikan kepada raja. Pertanyaan kan begini, kenapa 4 orang ini menolak? Itu kan makanan yang sangat enak. Tapi tadi saya katakan, mereka menolak karena kalau ini sudah dipersembahkan kepada dewa dan raja, itu berarti saya mengakui bahwa yang menjadi sumber hidup saya adalah dewa dan raja. Sedangkan bukan itu yang membuat aku ini hidup. Yang membuat aku ini hidup adalah Yahweh, Tuhan yang sudah disembah oleh nenek moyangku, juga oleh aku. Jadi orang ini, 4 ini tetap setia. Tidak, aku tidak mau. Nah, mereka lebih baik dia bilang, aku kasih makan aja yang biasa-biasa, yaitu sayur-sayur, buah-buah, itu saja. Tapi karena dia setia kepada Tuhan yang menjadi sumber hidup, kalau kita baca seterusnya, apa yang terjadi? Tuhan memberi hikmat itu 10 lebih daripada hikmat-hikmat orang yang telah makan apa yang telah dipersembahkan kepada para dewa. Tidak hanya itu, 4 orang ini juga diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan, karena dia hanya mengaku sumber hidupku hanyalah Tuhan, bukan dewa dan bukan raja. Bapak Ibu, dari hal ini apa sih yang bisa kita ambil untuk kita pada saat ini? Soal makanan itu berarti dari sini kita diajar, ya, supaya yuk kita jaga tubuh kita. Jangan kita manjakan dengan makanan, dengan minuman yang bukan membuat kita makin sehat, tetapi membuat kita makin sakit. Jangan makan minum yang membuat kita makin sakit. Apa sih? Minuman keras, obat-obat terlarang itu, dan segalanya. Rokok itu termasuk. Sekarang apa faedahnya? Itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Karena kalau kita merokok, ya kita tahu paru-paru kita itu akan kena nikotin. Sehingga berkali-kali saya katakan, kalau orang merokok, tesnya itu gampang. Ibu-ibu yang suaminya, anaknya merokok, diajak tarik nafas. Orang yang merokok tidak mungkin bisa menarik nafas kayak gini, saya panjang, ya. Tapi orang yang merokok itu nafasnya masih pendek. Kenapa? Paru-parunya udah pada lubang. Jadi udara yang kita sedot itu ya udah masuk ke lubang, dia tidak bisa sampai ke bawah. Maka tes aja. Ya Pak, nanti sampai rumah dites yuk. Itu nggak usah ditesnya di sini, tak marah. Ya, tesnya di rumah. Kita juga tes sendiri, jangan orang lain tes. Kita tes sendiri. Coba napasku gimana ya? Nah, gitu. Kalau napas kita pendek, hati-hati. Itu berarti kita telah menajiskan, kita telah mendewakan tubuh kita. Kita kasih makan minum yang tidak mempunyai arti apa-apa untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah setia, tidak mau menyembah patung. Di dalam hukum Taurat disebutkan, aku Tuhan Allahmu
tidak boleh menyembah patung dalam bentuk apa saja. Rupanya empat sekawan ini sangat mendalami apa arti hukum itu, sehingga ketika Raja Nebukadnezar, nah, di sini kita bagi dua ya. Ketika zaman Sadrak, Mesak, Abednego dihukum, rajanya waktu itu namanya Raja Nebukadnezar. Ini Raja Babylon. Ya. Tapi nanti saya akan jelaskan bahwa ketika Daniel dihukum, rajanya bukan Nebukadnezar, tetapi Raja Darius. Nah, karena apa? Waktu itu kerajaan Nebukadnezar, itu Raja Babylon, sudah dihancurkan oleh kerajaan Media Persia yang satu di antara rajanya bernama Darius itu. Jadi ada dua kerajaan yang nanti menyiksa orang-orang yang percaya ini. Ketika zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dipaksa untuk apa? Untuk menyembah dewa, untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar. Dan di sana ada satu hukum, siapapun yang tidak mau tunduk, ya dingkrok aja. Dingkrok itu bahasa Indonesia ini apa? Pak Mari. Iya, nggak mau begini gitu loh ya. Hukumannya berat, yaitu dia harus dibakar. Coba, tidak mau begini aja dibakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego ini tetap, ketika sangkakala berbunyi, dia tetap tidak mau. Dia tetap penjara. Kemudian, kenapa kamu mau tunduk? Itu dewa yang menguasai jagat raya. Dia bilang itu bukan, itu buatan manusia. Yang aku sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah Yahweh, Tuhanku. Ya kalau kamu tetap begitu, maka bertiga akhirnya diikat, masukkan ke dapur api. Apa yang terjadi? Ketika seseorang mempertahankan imannya, setia kepada imannya, itu berarti setia kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Ketika ada di dalam lubang api itu, raja melihat, yang kita masukkan itu kan 3 orang. Kok itu aku melihat ada 4 orang? Rupanya di dalam penderitaan itu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu berarti bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah Tuhan juga yang kita sembah. Dia disebut Immanuel, selalu menyertai. Ya. Jadi bukan karena kita enak, kita senang, Tuhan menyertai, tidak. Ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan, Tuhan hadir di sana. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya. Inilah kesetiaan Tuhan. Melihat kesetiaan Tuhan itu, akhirnya 3 orang ini, aku tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kesetiaan ini memang harus dibayar mahal. Ya kan? Hanya nunduk aja nggak mau, dibakar. Mahal itu bayar. Tetapi upah yang Tuhan berikan juga merupakan satu kesaksian yang cukup mahal, yang harus diketahui oleh dunia. Kalau kita baca sejarah ini seterusnya, apa yang dilakukan Tuhan? Nebukadnezar itu akhirnya menjadi linglung, ya, menjadi
pikirannya sudah tidak manusia lagi, karena tidak menyembah kepada Allah yang benar. Kalau kita lihat apa yang dia lakukan, dia dibuang ke hutan. Ya, dibuang ke hutan, makanannya apa? Rumput. Orang yang terkenal seperti Nebukadnezar sekarang berubah total. Yang tadinya makan makanan yang sangat lezat-lezat, sekarang makanannya rumput. Kalau kita lihat sejarahnya, sampai kapan? Sampai kukunya itu panjang-panjang seperti kuku binatang. Dia makan rumput, dia telanjang, dia hidup di hutan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyertai orang yang setia kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan Daniel sekarang. Tadi kita bicara soal kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang kesetiaan Daniel. Nah, sebelum Daniel menunjukkan kesetiaannya itu, Daniel sudah bicara kepada Nebukadnezar sebelum dia berubah pikiran menjadi seperti binatang. Daniel katakan begini, hai sang raja, nantinya, dia bilang, ya, itu apa? Saya baca supaya Pak Yuda senarang ikut. Ya, pasal 2 ayat 45 di sana disebutkan begini. Tepat seperti yang Tuhan lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi kepada Nebukadnezar sebenarnya Tuhan sudah bicara. Kamu jangan sombong mengatakan bahwa aku ini patung adalah emas kepalaku dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Daniel mengatakan, sang raja harus tahu akan ada waktunya batu yang kecil dari atas terungkit, bukan karena manusia, terungkit, kata lain apa? Lek wong Jawa mending glinding. Apa? Glinding. Apa kemarin? Glinding. Jadi ada batu yang tanpa disentuh manusia, tanpa usaha manusia, dia di atas, dia di surga, dia akan glinding, dia akan terungkit, dan itu menghancurkan semua patung, semua kesombongan manusia, semua dosa, semua kuasa iblis akan dihancurkan oleh batu kecil yang jatuh dari atas tanpa perbuatan manusia. Berarti di sini Daniel sudah bicara bahwa Mesias akan datang. Yesus Kristus itu akan datang. Dia akan meremukkan semua kuat kuasa iblis, kuat kuasa manusia yang menyombongkan diri akan direndahkan. Dan itu terbukti dengan Nebukadnezar tadi saya katakan berubah menjadi seperti binatang. Kesetiaan yang ketiga adalah kesetiaan yang dilakukan oleh Daniel. Tadi kesetiaan 3 serangkaian, Sadrak, Mesak, Abednego, sekarang Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar sudah habis masa kuasanya, sekarang
kerajaan Media Persia yang berkuasa. Satu raja di antaranya bernama Darius. Dia mendapat omongan-omongan dari orang yang dipercaya. Dia katakan, "Raja, buatlah undang-undang. Siapapun yang berdoa, yang meminta berkat tidak kepada dewa dan kepada raja, dia harus dihukum mati." Itu undang-undangnya. Dia tidak sadar bahwa dengan undang-undang itu berarti Darius mengakui, "Aku ini adalah Allah." Ini kesalahan Darius yang sangat fatal. Maka ketika keluar undang-undang itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita baca tadi. Daniel pulang, kemudian berdoa. Dia berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Allah yang telah disembah selama ini. Baik muda sampai tuanya. Dia menyembah Allah Yahweh. Dia menyembah Allah yang digambarkan dengan batu yang terungkit jatuh itu. Dia sembah itu. Tapi setelah Daniel berdoa, tidak ditujukan kepada raja maupun dewa, tapi ditujukan kepada Allah yang hidup. Tadi kita baca apa yang terjadi. Habis berdoa, dia diborgol, kemudian dia dimasukkan ke kandang singa. Aku berpikir ketika saya baca itu, apa sehebat itu kuasa doa? Orang berdoa, tetapi akhirnya harus dia dibuang ke kandang singa. Tapi kalau kita baca sampai pasal 9, kita tahu ketika dia ada dibuang di kandang singa, malaikat Gabriel mengatakan, "Daniel, kau sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi kamu." Dan itu sampai 3 kali malaikat Gabriel mengatakan seperti itu. Karena dia mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi Daniel lebih daripada yang lain. Akhirnya semalam suntuk di situ, tidak ada seekor singa pun yang berani menyentuh Daniel. Ketika pagi, Daniel katakan, "Keluarkan dia, kau masih hidup." Daniel kemudian bersaksi. Kesaksiannya dia bilang, Tuhan mengirim malaikatnya menutup itu mulut singa, sehingga tidak ada satu singa pun yang mampu untuk menyentuh tubuh. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya ketika saya menderita, ada di gua singa itu. Sama ketika Sadrak Mesakh Abednego menderita di dalam api dapur itu, Tuhan pun hadir di sana. Sama dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap Daniel. Bapak Ibu, ini yang harus kita percaya. Kesetiaan membuat kita akan mendapatkan buah daripada kesetiaan itu. Kasih Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Kuasa Tuhan akan terus menyertai kita. Tidak hanya kuasanya yang menyertai, tapi kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah permasalahan kita. Tuhan hadir di sana. Tuhan tidak hanya melihat, aduh kasihan dia menderita, tidak, tapi Tuhan bertindak.
untuk menolong semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan minta kita tetap setia kepada Dia. Natal hampir tiba. Nanti minggu depan kita sudah akan lihat Pak lilin 1 dinyalakan, itu berarti sudah Advent pertama. Natal sudah dekat dan kita akan menikmati Advent itu. Ini saya kasih tahu, saya sih sebenarnya udah ngomong ke teman-teman kerja, tetapi supaya kita ini tahu sedikit saja bahwa Natal nanti jemaat dibagi menjadi 4. Yang satu anak sekolah minggu, Natalnya di rumah. Nanti semua akan disiarkan secara online. Ya. Kemudian pemuda-pemudi itu akan diadakan ibadah Natal bersama. Jadi ibadah ya, bukan perayaan Natal. Tahun ini kita tidak adakan perayaan Natal, tapi ibadah Natal. Pemuda-pemudi itu tanggal 25 Desember sore hari. Ya, jadi pemuda-pemudi tidak dijadwal hadir pada tanggal 25 pagi, tapi dia harus hadir pada 25 sore. Jemaat dewasa dibagi 2. Ada jemaat yang hadir nanti didaftar sama Bu Haji. Jemaat ini hadir tanggal 25 pagi ibadah Natal. Ya, ibadah Natal. Nah, kalau jemaat udah datang pada tanggal 25 pagi, nggak boleh hadir pada tanggal 26 pagi karena kita bagi 2. Ada yang datang pada tanggal 25 pagi, ada yang datang pada tanggal 26 pagi. Ya, jam 8 kita mulai. Nah, itu tidak boleh ini. Supaya apa? Supaya semua bisa menikmati ibadah Natal. Saya tidak tahu apakah nanti live streaming atau langsung. Saya tidak tahu, nanti akan dibicarakan seterusnya. Kemudian yang perlu jemaat ketahui, Natal biasanya masa Natal nggak dikasih roti, nggak dikasih minum, tidak, memang nggak dikasih apa-apa, ya. Karena apa? Kalau dikasih roti, kita nggak boleh makan bareng-bareng di tempat ini, kita nggak boleh. Kalau dikasih makan nasi kotak, ya sama. Paling kita juga mesti bawa pulang. Maka waktu itu saya akhirnya putuskan ini sebenarnya nggak boleh diumumkan, tapi tak umumkan supaya jemaat tahu, oh kalau aku udah datang tanggal 25, biarlah aku nggak datang tanggal 26. Tapi yang tidak bisa hadir, tolong kasih tahu Bu Haji ya, supaya apa bisa dirubah. 25 aku nggak bisa datang Bu, aku bisanya tanggal 26. Tolong supaya nanti dirubah. Ya. Apa yang menjadi jatah jemaat? Biasanya Natal jatahnya apa? Kalender. Tetap kita akan bagi satu keluarga satu. Kalender sudah ada. Itu satu. Kemudian tadi saya katakan biasanya Natal kan sukacita. Masa sih nggak dikasih minum, nggak dikasih apa gitu ya? Nah, nanti gereja akan menyediakan amplop. Gereja menyediakan amplop. Jemaat nggak usah isi, itu sudah ada isinya. Ya, isinya berapa? Nah, itu rahasia. Semua jemaat yang hadir nanti dikasih amplop Natal. Untuk apa? Beli makanan sendiri di rumah. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan ini. Jadi Natal dikasih amplop suruh isi, enggak. Untuk Natal ini gereja siapkan amplop, tapi semua sudah ada isinya. Ya, isinya 1 juta atau 2 juta saya tidak tahu. Itu nanti panitia yang tahu. Ya. Dan supaya apa?
jemaat merasakan, oh ini loh Natal gitu. Ya, ini Natal. Jadi jemaat tidak gereja tidak tinggal diam, tetapi gereja mencoba. Karena Natal itu kan berita kasih. Kita akan merasakan kasih Tuhan. Jemaat sudah mengasihi Tuhan lewat gerejanya. Sekarang gereja pun mengasihi Tuhan lewat jemaatnya. Itu supaya ada timbal balik. Itulah sebabnya tadi saya bilang, nanti tolong yang tidak bisa hadir tanggal 25 kasih tahu. Nah, yang mau pindah dari tanggal 26 ke 25 juga kasih tahu. Tapi sudah mencoba di ini, yang hadir itu mesti bisa tanggal 25 ya suami istri, kali yang ada suami istri gitu. Jadi enggak suaminya 25, istrinya 2, nah enggak, itu sudah akan diatur supaya berangkatnya bareng-bareng. Ya. Nah, itulah aturan-aturan Natal yang mencoba kita atur kita ini supaya semua bisa berjalan baik dan kita jaga jangan sampai COVID ini bangkit kembali. Makanya Natal pun dihapus oleh pemerintah, liburnya itu, tahun baru juga dihapus supaya orang tidak kemana-mana, supaya COVID tidak kembali menyerang. Karena di negara-negara lain COVID sudah mulai menyerang, banyak lagi orang kena COVID dan meninggal. Kita jaga, jangan sampai kita lengah. Kita tetap setia kepada Tuhan dengan apa? Mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, yang membuat tubuh kita sehat dan iman kita benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami melihat kesetiaan orang yang menderita di dalam pembuangan, yaitu Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Tapi dari sana kami tahu mereka menderita di penjara, di pembuangan, tapi rupanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka di penjara, Tuhan pun hadir di tengah-tengah mereka. Ketika mereka kekurangan, Tuhan pun hadir di tengah-tengah mereka. Itu berarti Tuhan pun akan hadir di tengah-tengah permasalahan keluarga kami, pribadi kami, permasalahan gereja, permasalahan negara. Tuhan hadir. Biarlah ini yang kami akan bawa pulang. Tuhan setia kepada kami dan kami tetap akan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan 287. Yeah.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dox Solo. Setia kepada iman kita kepada Kristus Tuhan, dan kita pulang, kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia kiranya diberikan kepada kita pada hari ini. Rahmat damai sejahtera yang begitu melimpah dari Allah Bapa dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai, menyelimuti, menggandeng kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.